Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat yang istiqomah sampai akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tematik kita pada malam ini adalah berkenaan dengan macam-macam syafaat di akhirat. Sebenarnya ini lanjutan dari tematik bulan lalu, bahwa untuk mencapai daripada kecintaan kepada Nabi, tujuannya jangka panjang supaya kita mendapat syafaat dari baginda Rasul. Karena keadaan kita di padang mahsyar sangat menakutkan. Satu harinya saja sama dengan 50.000 tahun. Ya, dalam surat Al-Ma'arij pada awal-awalnya itu, ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, 50.000 tahun dalam keadaan bertelanjang. Dalam Sahih Bukhari, belum dikhitan, tidak pakai sendal. Kita semuanya sangat ketakutan, sangat malu, sangat ketakutan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu zero semuanya, nothing sama sekali, nggak bisa kita andalkan. Angkat tangan pun untuk berdoa tidak bisa. Padahal sehebat, sedahsyat, seseramnya musibah yang terjadi di dunia ini, kita masih mudah untuk angkat tangan, menyerahkan doa-doa kita, pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Di padang mahsyar nggak bisa sama sekali. Makanya ya, di padang mahsyar nanti Allah firmankan pada surat An-Abasa wa Tawallanya pada ayat ke-34, 35, 36, jangankan dengan teman, dengan tetangga, sama ayah bunda sendiri saling berlarian, tidak kenal. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sampai ayat ke-34-nya, yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang berlari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, berlari daripada ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, berlari daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin, karena saat itu seluruh manusia sya'nu yughni, punya urusan yang menjadi beban bagi mereka semua. Gak berani itu kita nyebut-nyebut ibadah kita. Ya Allah, saya pernah tahajud, pernah haji, pernah umrah, pernah gini, pernah puasa Nabi Daud. Enggak bisa kita ucapkan. Satu saja saat itu kita hanya mencari orang-orang soleh untuk dapat pertolongan, hadirin. Nah, dari sini kita masuk saja. Jadi syafaat ini adalah pertolongan-pertolongan di akhirat untuk orang beriman. Kalau orang sudah tidak beriman, enggak dapat syafaat lagi, enggak dapat pertolongan itu. Yang sudah kita jelaskan terdahulu. Pertama, orang yang mati dalam keadaan apa? Musyrik. Ini nggak bakal bisa dapat syafaat.
Kemudian juga orang yang mati dalam keadaan kafir, ini pun tidak bisa dapat syafaat. Kemudian yang dia mati juga dalam keadaan murtad, ini pun tidak akan dapat syafaat juga. Kemudian terakhir yang mati jadi pengkhianat agama, memusuhi orang-orang Islam, munafiknya, ini pun mati tidak akan dapat pertolongan dari Rasul. Bahkan nerakanya disebutin oleh Allah Ta'ala paling bawah. Saya tidak terjemah lagi, cuma kita tampilkan karena terdahulu sudah berapa kali pertemuan saya bahas ini. An-Nisa pada 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Kamu wahai Rasul nggak bisa mendapatkan satu orang penolong untuk mereka. Bahkan 2 ayat diturunkan oleh Allah untuk baginda Rasul. Kamu tidak bisa minta ampunan untuk mereka, nggak bisa berikan syafaat. Ada dalam At-Taubah ayatnya ke 80 dan 84. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, wahai Nabi, kamu minta ampunan untuk mereka, orang-orang kafir, untuk munafik, untuk orang-orang murtad, untuk orang-orang musyrik. Ya, At-Taubah ini surat ke-9 ayat 80-nya. Allah firmankan, Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kamu minta ampunan wahai Nabi untuk mereka, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum, kalau kamu mau memberikan pertolongan, syafaat, istighfarnya untuk mereka, 4 macam orang tadi kata Allah, sab'ina marrah, 70 kali bahkan kamu memohon ampunan. Ya Allah, karena Rasul ini risaunya, fikirnya, beliau tidak tega melihat satu orang disiksa dalam neraka. Disiksa dalam neraka selama-lamanya, Rasul tidak tega hadirin, sehingga beliau beristighfar, ya Allah ampuni dosa orang musyrik kafir. Tidak boleh, kata Allah ayatnya, kalau kamu minta ampunan 70 kali untuk mereka sekalipun, Allah katakan falai yaghfirullahu lahum, tidak akan aku ampuni dosa-dosa mereka. Sebabnya apa? Dzalika bi annahum kafaru billahi, dzalika yang demikian, bi annahum disebabkan mereka itu kafaru, kafir, murtad, musyrik, munafik, billahi wa rasulih. Dah, sekarang kita masuk saja karena waktunya sedikit nih. Udah tinggal 15 menit ya Pak? Kayaknya baru mulai. Yang nomor pertama, jenis syafaat yang paling kita perlukan di padang mahsyar, anak kita yang hafal Quran, ulama-ulama soleh, bahkan para nabi pun, puasa Ramadan kita, bacaan Quran kita belum bisa memberikan syafaat, belum bisa itu sama sekali. Padahal anak yang hafal Quran bisa 10, nanti ada kami tuliskan hadisnya. Kemudian juga orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat 70. Bahkan para ulama bisa memberikan syafaat sebilangan bintang di langit kepada murid-muridnya. Tapi itu hadisnya cukup susah dicarinya. Dari kemarin saya cari, tapi saya masih hafal. Saya cari di 32.000 kitab belum ketemu itu matannya. Tapi tetap saya akan tulis nanti. Ya, sampai kita dengar berita dari ulama ahli hadis yang lain, bagaimana derajatnya, baru kita tawakuf. Jadi apa yang saya sampaikan ini silakan diamalkan. Nanti kalau sudah ada penjelasan dari yang ahli hadis lebih, yang pakarnya baru. Sebab saya cari dalam 30 ribuan kitab lebih belum dapat. Tapi saya hafal hadisnya. Riwayat Imam Dailami, nanti kita tuliskan. Yang pertama hadirin, sebelum para nabi, jangankan anak kita yang hafal Quran, jangankan ulama guru-guru kita, jangankan puasa Ramadan baca Quran, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa berikan pertolongan. Mereka punya beban-beban kekeliruan di surga atau dalam kehidupan mereka. Yang pertama hadirin, yang pertama yaitu syafaatul uzma. Kok di bawah? Kenapa ke bawah? Syafaatul uzma ini adalah syafaat terbesar milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah peruntukkan hanya untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu hadirin semuanya, cintailah Nabi, hidupkan sunnahnya,
Banyaklah berselawat kepada beliau supaya kita dapat yang pertama ini, Pak. Kalau kehidupan dunia kan satu hari di sini, di akhirat cuma 1000. Kalau di padang mahsyar, satu hari di sini, di padang mahsyar 50.000 tahun. Makanya kita sangat memerlukan pertolongan beliau. Syafa'atul uzma, yaitu syafaat terbesar milik Nabi SAW. Kita buka saja hadisnya, Bukhari, nomornya 4435. Sebentar, saya buka dulu yang lain kitabnya. Saya hafal hadisnya, panjang banget, tapi saya mau tampilkan kepada hadirin supaya kajian kita ini bukan cuma omongan saya, tapi betul-betul Anda lihat dalilnya. Karena orang yang mengaji cuma mendengar dengan yang melihat dalil itu berbeda. Kekuatan mendengar dan melihat dalil itu double kekuatannya. Semoga nur daripada ilmu ini bisa kita miliki dan bisa kita amalkan dengan baik. Baik, kita masuk saja hadirin. Nomor hadisnya 4435 di sini ya. Kalau percetakan hadis yang lain mungkin nomornya agak beda-beda dikit. Cukup panjang, saya terjemah singkat-singkat saja. Ya maksudnya seperlunya saja. Kalau dibaca semuanya kan sampai Isya nggak selesai nih Pak. Udah hurufnya botak gitu, gundul. Nih, di padang mahsyar nanti kita mencari orang-orang soleh. Man yashfa ila rabbik nih. Ada orang yang berkata, man yashfa, siapa kira-kira yang bisa memberikan syafaat lakum untuk kalian, untuk kita semua, ila rabbikum, yang bisa memintakan kepada Allah Ta'ala Tuhan kalian. Akhirnya kita datanglah kepada kakek kita, manusia pertama. Alaikum bi Adam, kita datang ke baginda Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami wahai Adam. Apa kata Nabi Adam? Enggak bisa saya berikan pertolongan, aku punya beban. Wa inni qad nahani 'anis syajarah, saya pernah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk makan daripada satu syajarah, satu pohon di surga yang terkenal pohonnya pohon apa? Khuldi. Di situ saya makan, itulah yang menjadikan beban saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada anak cucuku. Kata baginda Adam, nafsi, 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 sendiri-sendiri, nggak berani saya berikan pertolongan. Kita datang ke Nabi Nuh, baginda Nuh katakan, saya juga tidak berani berikan syafaat. Aku dalam dakwahku pernah berdoa untuk kehancuran orang-orang kafir yang menzolimiku. Ada dalam surat Nuh ayat 25, ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ini mana surat Nuh? Kok ada dua sih? Nih, ini ayat 25-26 yang menjadi beban Nabi Nuh, nggak berani berikan syafaat. Kata Nabi Nuh, ya, wa qala Nuh, hilang lagi. Berkata Nabi Nuh, hadirin, ya, Rabbi, ya Allah Tuhanku, la tadhar, jangan engkau sisakan, alal ardi, di permukaan bumi ini, minal kafirin, dari orang-orang kafir, dayara, hancur leburkan mereka semua. Serem banget ini. Jadi memang Nabi ada yang lembut, Nabi ada yang doanya kayak begini juga, hancurkan mereka semua ya Allah. Kalau Nabi yang lembut tuh Nabi Ibrahim. Nah, permisalan daripada Nuh, Nabi Nuh sama kayak Umar bin Khattab. Wahai sahabatku Umar, kira-kira ini tawanan perang Badar diapain? Penggal aja ya Rasul gitu. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, lembut dia kayak Nabi Ibrahim. Jadi kata Rasul, perumpamaan engkau wahai Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim, lembut dakwahnya, penuh dengan kasih sayang. Tapi perumpamaan Umar bin Khattab seperti Nabi Nuh, habisin aja dah gitu. Masing-masing punya apa? Punya tipe itu. Ya. Baik. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala ardi minal kafirina dayara innaka in tadarhum, karena kalau engkau sisakan mereka ya Allah, yudillu ibadak, mereka menyesatkan hamba-hambamu saja, wala yalidu, dan mereka tidak melahirkan satu generasi illa fajir kafar, kecuali pendurhaka dan sangat kufur. Tapi doa ini yang nanti menjadi beban bagi Nabi Nuh. Baik, ini kelamaan ya hadirin, saya singkat-singkat aja deh, masih banyak nih.
Kemudian kita minta ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya enggak berani berikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Wa inni qad kuntu kadibtu salas kadibat. Saya pernah, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbohong 3 kali bohong seumur hidupku. Kita datang ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong kami, engkaulah satu-satunya Nabi yang mendapat gelar Kalimullah. Tolong kami berikan syafaat. Kata Nabi Musa, saya pernah ninju satu orang Kipti Mesir, glek, langsung semaput. Surat Al-Qasas ayat ke-15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha alaihi. Glek, mati. Kenapa? Karena memang Nabi Musa pukulannya itu setara dengan 3.000 laki-laki dewasa seperti Anda ini. Itu tenaganya Nabi Musa. Kita datang ke Nabi Isa, wahai baginda Isa bin Maryam, tolong kami, wahai Nabi Isa, berikan syafaat. Kata Nabi Isa, apalagi aku, bebanku lebih berat. Aku disembah, aku dijadikan anak Tuhan. Kata Nabi Isa, satu saja yang bisa nolong kalian. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian hanya bisa minta pertolongan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inilah Nabi kita hadirin. Inilah harapan kita di padang mahsyar. Jangan kita merasa berbahagia di dunia ini, udah punya fasilitas ini itu, belum. Sementara kalau kita masih diberikan umur, perkuatlah robitoh hubungan kita kepada beliau ini. Emang bisa Ustadz? Bagaimana membuat hubungan kita dengan baginda Rasul? Jalankan sunnahnya, cintai Nabi dan keluarganya, cintai anak keturunannya, ya. Jangan dikriminalisasi gitu. Jangan cintai keluarganya, anak keturunan. Karena anak keturunan Rasul ini sampai hari kiamat masih ada. Banyak tuh dalilnya. Sahih Bukhari. Anda minta saya berikan itu. Anak cucu Rasul masih ada sampai hari kiamat. Nah, terutama juga yaitu baca sholawat. Perbanyak sholawat setiap hari. Akhirnya yang disebut oleh baginda Rasul bukan anak, menantu, cucu, istri-istri, bukan sahabat, mertua, menantu beliau. Yang disebut oleh baginda, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ya Allah umatku, ya Allah tolong umatku, ya Allah. Baik, dah. Kalau kita sudah dapat syafaatul uzma, baru deh berlaku nanti syafaat-syafaat yang lain. Kita masuk nomor 2. Nanti kalau udah adzan lebih sedikit nggak apa-apa ya Pak Ketua. Biar tuntas pembahasannya nih, karena lumayan banyak. Yang kedua hadirin adalah syafaat. Nih dengar hadirin. Tadi saya katakan sisa umur kita habislah untuk beramal soleh. Sisa umur kita habiskanlah untuk beribadah. Persis perkataan Gus Baha, ya, seorang alim yang masya Allah Quran berjalan. Beliau katakan untuk mendapat ridha Allah mudah saja. Jalankan kewajiban, jangan berbuat dosa, cukup sudah. Sebab kita nanti bisa berbagi di akhirat dengan anak istri, dengan teman-teman kita. Jadi persis perkataan orang-orang soleh dengan tawaduknya, mereka berkata, nanti kalau kalian tidak mendapati aku di surga, tolong cari saya ya. Itu betul, karena kita yang kenal di dunia ini boleh memberikan pertolongan. Yang nomor 2, syafaat para nabi. Setelah Nabi Muhammad syafaatul uzma, barulah berlaku syafaat para nabi, syafaat para malaikat, dan syafaat orang-orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar hadirin. Orang-orang beriman bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat, asal kita pulang ke kampung akhirat dengan segudang iman dan amal soleh. Kalau untuk kuota diri kita sendiri nggak cukup, gimana mau nolong orang lain? Kalau cahayanya redup, bagaimana mau menolong orang lain? Ini kesempatan kita hadirin. Hadisnya masih riwayat Imam Bukhari, nomornya 7001 di Maktabah Syamilah ini. Kita buka hadisnya. Hadisnya pun cukup panjang, tapi saya terjemah sesuai dengan inti pembahasan saja. Ini bukan 1000 tapi 7000, yang bawahnya halaman 2706, nomornya 7001. Hadirin, Nabi bersabda, to the point saja. Kata beliau, fayashfa'un nabiyun, para nabi memberikan syafaat. Tuh, para nabi setelah itu bisa berikan syafaat, ya, kepada umat-umatnya. Nabi Adam bisa memberikan syafaat kurang lebih 100 juta
atau 10 juta orang untuk anak cucunya, bukan untuk umatnya saja, karena umat Nabi Adam cuma 4 orang anaknya kembaran, cucunya tambah lagi double 8 orang, dikali 2 lagi menjadi 16 orang. Umat Nabi Adam sedikit saat itu, tapi beliau bisa memberikan syafaat kepada anak cucunya dari generasi sampai hari kiamat. Sejumlah dalam hadis saya baca riwayat daripada Al-Imam Tabrani dalam Mu'jam Wasit, jumlahnya 100 juta orang. Se-Indonesia lumayan lah tuh Pak. Ya, masih kurang ya Pak? Masih kurang. Wal malaikat juga bisa berikan syafaat. Wal mu'minun, ini dia orang-orang beriman. Anda bisa memberikan syafaat kepada, jangankan keluarga, ayah bunda kita, kepada teman-teman kalau emang kuotanya banyak, bisa berikan pertolongan itu. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk para nabi. Ya Allah, para nabi pun gak bisa masuk surga kalau tidak dibuka pintunya oleh Rasul. Syafaat Nabi Muhammad untuk para nabi yang sudah berdiri di depan surga tapi belum bisa menikmati surga. Subhanallah, begitu tingginya derajat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Sahih Muslim pada 507 kalau tidak salah ingat. Kita buka Sahih Muslimnya. Ini Sahih Muslim, kita tulis bahasa Arabnya. Ya kalau nggak hafal hadis nggak keluar hadisnya, mesti dihafal dulu, diklik dulu. Ya. Baik, kata Nabi, ati babal jannah. Nih 507. Saya datang ke depan pintu surga, kata Nabi Muhammad. Ati, saya datang, babal jannati, pintu surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tetapi ini prosesnya setelah umatnya diselamatkan dulu dari neraka. Ya Allah, apakah ada umatnya Ustadz masuk neraka? Ada. Contohnya orang yang masuk neraka itu dia buat dosa langsung mati, belum bertobat. Itu orang Islam masuk neraka dulu, nanti diberikan pertolongan sama Nabi. Hadisnya kita tampilkan sebentar. Aku datang ke depan pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fa astaftih, kemudian aku minta dibukakan pintu surga. Fayaqulul khazin, berkata malaikat bendahara surga, malaikat penjaga surga. Rupanya malaikat penjaga surga tidak mengenal wajah baginda Rasul, sehingga malaikat ini bertanya, man anta, kamu siapa? Ini kalau terjemah bahasa Betawi kayak kasar-kasar gitu, siapa lu? Tapi Masya Allah, Rasulullah orangnya low profile, orangnya merendah, nggak ujuk-ujuk, ente nggak tahu aneh Muhammad gitu. Beliau menjawab dengan landai saja. Fa'aqul, aku menjawab, Muhammad, saya Muhammad Pak. Disitulah baru malaikatnya kaget. Oh kamu toh, bika umirtu, inilah kamu yang aku tunggu-tunggu. Kamu tuh yang aku diperintah oleh Allah. La aftah, tidak boleh aku membuka pintu surga ini li ahadin, untuk tuh kakek-kakekmu tuh, senior-seniormu, untuk Nabi Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Tidak boleh saya buka itu, kecuali kuncinya ini aku berikan amanah dari Allah kepada engkau dulu wahai Nabi Muhammad. Ya, qablaka, sebelum kamu. Jadi aku tidak boleh membuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad. Diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad buka pintu surga, baru Nabi yang lain bisa menikmati surga. Sampai para Nabi pun menikmati surganya dengan sebab yang gunting pitanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahasa kitanya gitu, gunting pita gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 apa ya? Syafaat Nabi untuk orang beriman yang masuk neraka. Serem ini Pak, yang ini ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Hadisnya pun riwayat Imam Bukhari, nomornya sudah 6111.
190 sekian. Coba kita buka. Ini yang tadi saya katakan. Ya, kejadian yang sekarang kan sedang apa ya istilahnya? Kayaknya terlalu kejam lah kalau 6 pengawal Habib Rizik langsung ditembak begitu. Apa nggak bisa dilumpuhkan dulu kakinya gitu loh, diintegrasi nanti gitu. Dan keterangan pers dari pengacaranya kan serem banget, sampai pelurunya tembus kemana? Mata, sini, dadanya. Itu minta maafnya kalau emang betul dizolimi, minta maafnya gimana sama mereka yang 6 orang itu? Udah nggak ada maaf itu Pak. Dia nangis bertobat. Kalau emang salah ya, kan versinya kita belum tahu nih kebenaran seperti apa. Ya kita pun tidak boleh arogan juga, tetap banyak berdoa. Negeri kita memang lagi dalam keadaan ini Pak. Harusnya ini presiden dan seluruhnya para negarawan, ayo bersatu, ayomi umat dengan baik begitu. Turun tangan. Ini kita investigasi secara profesional. Dibentuklah tim yang khusus yang tidak berpihak kemana-mana. Udah gitu tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Nah hadirin, jadi kalau orang sudah membunuh semuanya betul-betul menzolimi, itu minta maafnya gimana? Dia nangis nggak diterima oleh Allah sampai dia minta maaf sama si jenazah. Datang ke Megamendung minta maaf gitu. Mayit maafin saya ya. Kalau dia bisa jawab, ini pertaruhannya di akhirat nanti. Seumpamanya begitu. Atau contohnya orang Islam yang dia baru berbuat dosa, mati, habis ngerampok jatuh dari gedung gitu, kecelakaan gitu. Nah ini dia masuk neraka dan seperti ini hadisnya. Riwayatnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari pada 6.000 sekian, 6.198. Nih hadirin, baginda bersabda bahwa ya Allah, yukhraju qaumun, dikeluarkan satu orang, sekelompok orang, minan nari, dari api neraka, bisyafaati Muhammadin. Jadi bukan orang lain nih, umat Nabi Muhammad, orang Islam. Karena tadi udah kita bahas, kalau non muslim nggak bisa diberikan pertolongan oleh siapa? Nabi. Jadi ini orang Islam yang buat dosa meninggal, ya, dikeluarkan dari api neraka, bisyafaati Muhammadin, dengan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga, yusammunal jahannamiyun, mereka diberi nama mantan penghuni jahannam. Tapi nggak enak juga ya gelarnya itu, mantan penghuni jahannam. Naudzubillah. Ini kesempatan kita hadirin, jangan buat problem sama manusia. Sebab bertobat itu yang dosa hubungannya vertikal dengan dosa yang hubungannya horizontal, itu lebih berat dosa yang horizontal ini. Kalau berbuat dosa kepada Allah, bangun jam 2 malam, nangis jadi-jadinya dan tidak mengulangi lagi, diterima oleh Allah. Tapi kalau punya dosa hubungannya sama hablum minan nas, ini yang berat. Kalau punya hutang harus bayar, pernah menzolimi harus minta maaf, kalau bergibah harus ngomong, ya, dan sebagainya, harus minta maaf mengucapkannya. Kemudian hadirin nomor 5, syafaat untuk penduduk Bukit A'raf, apartemen A'raf ini. Surat Al-A'raf surat ke-7 dinamakan surat Al-A'raf karena ada cerita penghuni Bukit A'raf. Bukit ini letaknya di antara surga dan neraka, di tengah-tengah. Ya, syafaat Nabi SAW untuk penduduk Bukit A'raf, yang mana mereka amal solehnya 50% dan dosanya pun 50%, 50-50 ini. Dosa 50%, amal 50%. Tapi juga mereka sumpamanya ada yang kedapatan kayak gini pun sudah lumayan bagus, karena mereka tidak mencicipi panasnya api neraka jahanam. Hari ini ada orang yang menantang, nggak apa-apa saya masuk neraka sama artis yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau
Kok doanya dosanya. Hadirin, kalau ada orang minta masuk neraka, nantang masuk neraka, itu bisa murtad, berarti dia menghalalkan perbuatan dosa. Naudzubillah. Pak, api yang paling panas di dunia ini di pabrik-pabrik daur ulang besi karatan itu panasnya 3000 derajat Celcius. Besi kalau masuk situ udah lumat. Sedangkan api di dunia yang panas itu adalah dari sinar matahari yang baru kulitnya aja. Panasnya 7 juta derajat Celcius. Belum lagi keraknya neraka induknya itu berkali-kali lipat daripada panasnya ini, sekitar hampir 25 juta derajat Celcius. Sedangkan jarak dari kulit ke keraknya api neraka itu bisa 25 juta kilometer, hadirin. Jadi kalau ada manusia didekatkan saja ke kulit luarnya dari matahari, sinar matahari, itu udah langsung jadi debu, hadirin. Belum lagi sampai 25 juta derajat Celciusnya, ditambah dengan api neraka jahanam dikalikan 70. Segitu berani menantang, hadirin. Orang-orang ini, hadirin, kita lihat hadisnya. Makanya dalam surat Al-A'raf ada itu ceritanya, ayat ke-46, ayat ke-47. Wa bainahuma hijabu wa 'alal a'rafi rijal ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di antara surga dan neraka hijab, ada penghalang, wa 'alal a'raf, dan di bukit A'raf rijalun, ada sekelompok laki-laki, sekelompok manusia, ya'rifuna kullam bisimahum, yang mereka bisa melihat penduduk surga dengan ciri-ciri mereka. Jadi surga bisa kelihatan dari bukit A'raf itu. Ya Allah, dalam surga mereka. Akhirnya penduduk bukit A'raf berkata, wa nadau ashabal jannah, mereka memanggil penduduk surga, an salamun alaikum, kalian enak ya, sudah sejahtera, sudah bahagia, sudah sentosa selama-lamanya. Tapi kata Allah, lam yadkhuluha, mereka penduduk bukit A'raf belum bisa masuk ke dalam surga. Wahum yatma'un, padahal mereka sangat berharap untuk masuk ke dalam surga. Ayat 47-nya, wa idza surifat absaruhum, kalau pandangan mereka tertuju kepada penduduk neraka, tilqa'a ashabin nar, kepada penduduk neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna, ya Allah jangan Engkau jadikan kami ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Ya Allah, jangan ya Allah. Baginda turun tangan, hadirin, ini umatku ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Jangankan yang bukit A'raf, yang udah di neraka aja dicari sama Rasul. Tapi Pak, ini pembahasan ini jangan dianggap begini, jangan dipakai logika terbalik. Kalau gitu nggak apa-apa dong Ustadz, kita masuk neraka, kan nanti dapat syafaat juga dari Nabi. Nah kalau ada yang ngomong kayak gitu dengan candaan kayak gitu, hati-hati bisa murtad. Karena berarti dia mau masuk neraka menghalalkan